Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya suara saya kedengaran? Assalamualaikum. Oke, mungkin di tempatnya masing-masing lagi ribut ya, makanya nggak bisa open kamera. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain sampai di jam 9.50 ya, nanti kita mulai. Oke, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin bisa dihidupkan kameranya untuk menambah semangat kita menimba ilmu pada pagi hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di walaupun tidak secara tatap muka di balik layar, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesehatan dan waktu luang untuk bisa bergabung di kajian kali ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena berkat beliau juga kita bisa sampai ke zaman yang penuh
teknologi seperti saat ini. Gitu. Nah, teman-teman, izinkan saya membacakan tata tertib di kajian kali ini. Yang pertama itu ada pastinya niat karena Allah ya. Kemudian yang kedua menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga perkataan, dan menghidupkan kamera pada saat kajian, kemudian mematikan mikrofon pada saat pemateri memaparkan materinya, menyimak dan meresum materi, dan menghidupkan mikrofon apabila ada pertanyaan nantinya ketika dibuka sesi tanya jawab. Oke. Kemudian di sini saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama ada pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mauliza Zahra. Kemudian ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Rena Rurianti. Kemudian ada sesi tanya jawab nantinya, dan kemudian ada penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya udah kelihatan biodata yang saya share? Sudah, Oke, baik. Jadi, pemateri kita pada pagi hari ini ada Kak Rena Rurianti. Beliau menempuh pendidikan pada tahun 2005 sampai 2011 di SD Negeri 0666666661 Medan. Kemudian lanjut di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di tahun 2011 sampai 2014 di SMP Negeri 33 Medan. Kemudian lanjut di tahun 2014-2017 di SMA Negeri 16 Medan dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan pernah mengikuti perwakilan seleksi Jumbara Nasional tingkat PMR Kota Medan 2016. Masya Allah. Kemudian beliau menyambungkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dari 2018 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga penerima beasiswa UPZ UINSU 2019. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama ada Ketua Umum Palang Merah Remaja Unit 074 SMA Negeri 16 Medan pada tahun 2016 sampai 2017. Kemudian ada Sekretaris Divisi Kaderisasi LDK Aliza FKM UINSU pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian ada Ketua Departemen Sosial Masyarakat dan Kewirausahaan Health Research Student Association pada tahun 2021 sampai 2022. Kemudian beliau juga menjadi staf Binwil Sumbagut MITI Klaster Mahasiswa di tahun 2021 sampai 2023. Kemudian ada Sekretaris Departemen Pengelolaan Mentoring LDK Aliza UINSU pada tahun 2023. Kemudian staf Komisi D FLSDK Sumatera Utara pada tahun 2021-2023. Baiklah, itulah biodata singkat dari beliau. Kemudian saya akan menyerahkan forum pada beliau untuk memaparkan materi. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, suara saya kedengaran. Suara saya kedengaran? Kedengaran, oh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun melalui daring gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat kesehatan yang paling utama, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang sehingga kita bisa bertemu via virtual untuk sharing ya gitu, bahasanya untuk sharing. Dan dua nikmat itu adalah nikmat yang mungkin hari ini sering kita lupakan gitu. Jadi kesibukan-kesibukan kita atau mungkin hal-hal yang hari ini tidak kita syukuri gitu ya. Misal contohnya adalah hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menghirup oksigen ya gitu dengan alami gitu kan, tanpa bantuan tabung oksigen misalnya. Atau mungkin hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa makan makanan yang enak gitu ya, makanan kesukaan kita gitu, yang itu mungkin berbeda-beda dari setiap orang. Dan Allah masih menjaga imunitas kita gitu, sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa duduk ya pada pagi hari ini gitu, Masya Allah. Dan tak lupa juga waktu luang yang mungkin Allah masih memberi kepada kita gitu, sehingga kita bisa bertemu juga di sini, menyempatkan hadir, meluangkan waktunya gitu kan. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang hari ini mau berhadir gitu di sini seperti kita ini, tapi mungkin ada uzur yang memang tidak bisa mereka tinggalkan gitu ya. Jadi itu tadi adalah nikmat yang seringkali kita lupakan sebagai seorang hamba gitu. Padahal dua nikmat itu adalah nikmat yang paling penting ya gitu, paling penting, dan juga Masya Allahnya itu nikmat yang seringkali kita lalaikan seperti itu, Masya Allah. Tapi hari ini Allah masih memberikan kita dua nikmat itu yang jangan sampai nikmat itu tuh kita malah menyanyiakan itu gitu, dan jangan sampai kita menjadi hamba yang zalim gitu terhadap nikmat tersebut. Tak lupa juga sholat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anda mau ucapin selamat pagi ya menjelang siang kepada teman-teman yang hari ini sudah berhadir. Anda mau ucapin jazakumullah khairan telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama belajar ya, sharing pada pagi menjelang siang ini. Dan mudah-mudahan pada stay gitu di depan Google Meet-nya gitu untuk sama-sama belajar mendengarkan gitu, walaupun pada off cam mungkin karena terkendala jaringan atau hal lain, tapi semoga tetap bisa mengikuti sampai akhir nanti. Nama ucapin juga kepada panitia, khususnya lembaga dakwah FKM ya gitu, walaupun itu lembaga aneh gitu, yang sampai hari ini menjadi rumah pertama dan yang paling nyaman gitu untuk berkembang gitu, melebarkan dakwah. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai dampak gadget dan media sosial di era digital terhadap pola makan masa kini ya. Masya Allah kali ya panitia memberikan temanya gitu. Kita udah seperti mau penelitian ini, penelitian yang Masya Allah gitu ya. Kita harus cari tuh dampak gadget ada nggak sih gitu, dan media sosial di era digital terhadap pola makan masa kini. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya bahwasanya hari ini kita gitu kan, setiap kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial atau gadget gitu. Ya, nggak minimal sih, ya memang minimalnya kita lah buka WhatsApp misalnya, atau minimalnya kita main Instagram pada setiap harinya gitu kan. Ini kita nggak bicara durasi ya gitu, karena durasi main-main di media sosial itu pasti beda-beda setiap orang gitu. Tapi yang paling kita garis bawahi adalah setiap kita pasti ya setiap harinya gitu ya, pasti kita akan
membuka itu gitu. Kita nggak akan terlepas dari itu. Nah, sekarang juga banyak ya marak konten-konten yang mungkin banyak beredar dan itu tuh ada plus minusnya juga gitu. Seperti contohnya hari ini banyak orang-orang buat konten makanan gitu, konten-konten jualan-jualan orang lain seperti itu. Yang di satu sisi gitu ya, sisi positifnya adalah dari konten-konten tersebut gitu kan kita jadi tahu nih gitu, oh ternyata ada makanan ini nih di daerah sini 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 gitu ya, atau oh ternyata ada yang jualan ini nih gitu tanpa kita ketahui sebelumnya gitu. Dan itu poin plusnya adalah bisa membantu perekonomian ya, atau membantu mempromosikan gitu dagangan-dagangan yang ada di luar sana gitu. Tapi di satu sisi gitu ya, karena kita hari ini membahas ranahnya adalah kesehatan gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memfilter itu gitu. Karena seringkali kita itu mengikuti tren zaman gitu. Tren zaman yang ya segala macam makanan sekarang hari ini ada dan bisa kita jangkau gitu tanpa harus kita pun keluar rumah gitu kan. Kita kan sekarang kan udah ada aplikasi ya, aplikasi ojol misalnya, atau aplikasi-aplikasi online lainnya gitu kan, yang dimana ketika kita udah hanya mijit-mijit aja gitu ya, itu makanan udah bisa sampai rumah kita gitu. Tapi kita akan hulik tuh nanti bagaimana sih seorang kita gitu kan, atau kita seorang hamba gitu kan yang udah hari ini Allah kasih kesehatan, yang harusnya itu menjadi tanggung jawabnya kita gitu. Bagaimana kita bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri gitu ya. Kita tidak akan membahas apa ya, mengenai jelek sisi buruknya dari pedagang-pedagang yang ada di luar sana gitu, enggak, karena kuncinya adalah di kita gitu, karena controllingnya adalah di diri kita sendiri. Jadi kita itu tergantung apa yang kita makan adalah tergantung dari controlling diri kita sendiri gitu. Kita nggak mungkin dong mengontrol orang lain, ngapain kamu jualan itu gitu kan. Aku tuh nggak bisa makan itu, jadi jual yang lain aja kan nggak mungkin gitu. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, ada kalimat singkat ya di sebelah itu, genetics does not determine your life gitu. Jadi ini adalah apa ya, kayak hari ini menjadi satu kunci pegangan gitu. Bukan kunci pegangan ya, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk mungkin di keluarga aku sendiri gitu ya, mungkin kan udah aku mempunyai genetik yang dari keluarga yang mungkin sudah banyak penyakitnya gitu hari ini. Dan maaf ya kalau bilangnya aku, karena kadang-kadang ngisi di luar jadi bilangnya aku. Jadi itu menjadi poin penting gitu, bahwasanya hari ini gen yang sudah ada di dalam tubuh Ane itu udah bukan gen yang baik-baik aja, udah bukan gen yang baik gitu. Jadi itu menjadi satu patokan gitu, satu kunci bahwasanya walaupun genetik itu mungkin hanya sebesar 30% ya berpengaruhnya gitu, selebihnya adalah pola hidup gitu kan. Itu tadi yang menjadi acuannya gitu, bahwasanya kalau hari ini Ani tidak mengingat bahwasanya genetik Ani nggak baik-baik aja gitu kan, mungkin bakal kebablasan gitu. Boleh next? Ya, kita kasih tunjuk dulu mengenai makanan-makanan kita bersama ya gitu. Mungkin ini makanan-makanan yang hari ini familiar, yang kita makan gitu. Fast food, terus makanan-makanan manis bangkit mood gitulah bahasanya, minuman-minuman manis dan makanan yang lain-lain gitu. Nah, makanan-makanan ini gitu kan sebenarnya menjadi tren ya gitu, tren masa kini juga, tren masa modern inilah gitu. Karena semakin kesini zamannya semakin kian canggih dan kian mudah gitu kan, dan sangat jadi memudahkan kita gitu untuk bisa memperoleh makanan gitu. Tetapi gitu kan di samping itu juga banyak timbul penyakit-penyakit gitu
yang hari ini bergeser gitu. Mungkin dulu penyakit-penyakit seperti kanker atau penyakit-penyakit degeneratif lain gitu kan, itu tuh masih jarang gitu. Bahkan ketika ada mungkin tetangga kita yang terkena itu, atau mungkin ada teman, saudara, orang tua kita gitu kan yang terkena salah satu penyakit tersebut, itu tuh menjadi orang yang paling ketakutan gitu, karena kaget gitu kan, bahwasanya kok dia bisa kena kanker atau kok bisa terkena diabetes dan yang lain. Tetapi tanpa kita sadari teman-teman, hari ini ketika kita mendengar ada seseorang yang terkena diabetes, pasti kita responnya ya biasa aja gitu. Bukan yang kaget, bukan yang bukan yang malah bukan menjadi ketakutan, enggak gitu. Dan itu harus kita akui ya gitu, bahwasanya itulah karena hari ini terjadi pergeseran gitu ya. Yang mana penyakit-penyakit itu tuh sekarang udah bukan penyakit yang bahasanya, saking itu udah terbiasa gitu, ada gitu di lingkungannya kita. Jadi kita udah nggak itu lagi sama itu gitu. Dan bahasanya gini, kalau dulu ada orang kena kanker tuh kita bisa kagetnya kaget luar biasa gitu kan. Oh ini kena kanker nih, ini gini gitu kan. Kalau sekarang kayak oh dia terkena, oh iya dia kena kanker payudara, oh iya dia kena kanker ini, kena kanker serviks gitu kan. Nah itu tuh saking udah seringnya kita mendengar penyakit itu, saking kita udah seringnya kita mendengar orang-orang banyak terkena itu gitu. Jadi kita udah biasa aja gitu. Padahal itu penyakit loh gitu, penyakit gitu. Jadi bukan bukan hanya kita yang rugi gitu kan, tapi juga negaranya gitu. Beban-beban dari pengobatan kanker atau beban pengobatan hari ini itu tuh ada di tanggung negara gitu kan, dan itu dampaknya itu ya berkesinambungan gitu, bukan hanya kita yang merasakan ruginya itu tadi ya gitu. Jadi hari ini sosial media itu bisa mempengaruhi itu. Kenapa gitu? Jadi mungkin hari ini teman-teman sering lihat konten-konten yang beredar gitu kan, melihat makanan-makanan yang mungkin hari ini ya buat penasaran lah gitu, atau sekedar hanya untuk memuaskan perkembangan zaman gitu ya kan, kita ikut-ikutan beli, kita ikut-ikutan ngerasain, atau kita ikut-ikutan ya dianggap bisa apa ya bahasanya, kayak dianggap kita tuh nggak ketinggalan zaman gitu kan, padahal kita nggak tahu uh, efek dari itu tuh bakal gimana gitu, dan kita nggak bakal tahu efeknya itu timbulnya di tahun kapan seperti itu, karena penyakit itu nggak ujuk-ujuk langsung datang gitu kan. Misal kita habis makan ini, oh langsung kena diabetes, nggak. Kita baru makan ini nih, oh langsung datang kena kanker di 2 atau 5 jam kemudian, enggak gitu, karena itu tuh pola hidup gitu. Jadi tertimbun di dalam tubuh selama bertahun-tahun gitu ya, dan kita nggak tahu jedernya itu bakal kapan gitu, kita nggak bakal tahu itu tuh munculnya kapan gitu. Dan kalau mungkin hari ini kita udah tahu itu jedernya kapan gitu kan, mungkin kita nggak bakal mau makan lagi, atau mungkin bahkan kita udah banting setir lah gitu, kita nggak akan mau makan itu lagi gitu. Tapi itu tadilah, kita nggak tahu takdirnya kita ke depan gimana gitu kan, tapi kita bisa mengusahakan untuk diri kita itu ya meminimalkan itulah agar tidak timbul risikonya gitu, karena memang itu tadi ya, karena pengaruh genetik itu ada, dan tapi yang lebih besar adalah pengaruh pola hidup kita. Jadi kalau genetik itu sekitar 25-30%, sisanya adalah pola hidup, itu di 70% gitu. Jadi kalau hari ini mungkin teman-teman punya orang tua yang sudah punya gennya diabetes atau kanker gitu ya, atau penyakit-penyakit bawaan lainnya gitu kan, bukan berarti kita itu akan mungkin ada peluangnya untuk kita bisa terkena itu gitu, karena ada gen bawaan. Cuma kita bisa ubah itu gitu dengan pola hidup kita yang memang kita ubah. Kita harus pantau gitu bagaimana pola hidup orang tua kita gitu kan. Kenapa bisa sakit seperti itu? Gimana pola hidupnya? Gimana pola makannya? Nah, itulah yang kita perbaiki ke diri kita. Kita harus ubah itu gitu. Mungkin boleh next. Oke, nampak nggak ya? Di sini ada contoh, bukan contoh sih, Ana ambil 2 penelitian gitu ya, hubungan antara durasi penggunaan alat elektronik atau gadget
aktivitas fisik dan pola makan dengan status gizi pada remaja usia 13-15 tahun. Jadi, dalam penelitian ini, kalau mungkin nanti teman-teman mau baca jurnalnya secara lengkap ya, gitu. Jadi di sini adalah yang diteliti bagaimana sih hubungan antara durasi penggunaan gadget gitu pada remaja dengan aktivitas fisik dan pola makannya. Nah ternyata pada penelitian tersebut gitu kan didapatkan bahwasanya sebagian besar remaja itu berstatus obesitas gitu. Jadi setelah obesitas, nah rata-rata obesitas. Nah setelah itu ternyata setelah diteliti mengenai aktivitas fisiknya, mereka itu jarang beraktivitas fisik gitu ya. Jadi itu juga yang menyebabkan mereka itu obesitas. Kenapa gitu? Karena mungkin ya, bukan mungkin, karena memang saat ini ya gitu, kita itu udah malas gitu mau ngapa-ngapain gitu. Memang udah nyamannya dengan elektronik gitu ya, dengan gadget yang dengan kita tidur aja kita bisa sampai ke luar negeri gitu ya bahasanya gitu, dan itu akan mempengaruhi aktivitas fisik kita gitu, karena ketika aktivitas fisik kita rendah tetapi kita tidak menjaga pola makan dan pola makannya kita itu sembarangan gitu ya, itu bakal mempengaruhi tubuhnya kita gitu, bakal mempengaruhi berat badannya kita gitu. Makanya itulah tadi terdapat hubungan yang signifikan ya di sini di penelitian ini terkait antara hubungan elektronik atau gadget dengan aktivitas fisik dan pola makan pada remaja usia 13 sampai 15 tahun. Boleh di next. Nah, ini ada jurnal kedua juga, hubungan pola makan, aktivitas fisik, dan intensitas penggunaan media sosial dengan status gizi lebih pada remaja di SMA Negeri 14 Jakarta Timur. Nah, ini juga hampir sama ya, bahwasanya penelitiannya hampir sama, dan sama-sama didapatkan hubungan yang signifikan gitu antara pola makan, aktivitas fisik, dan intensitas penggunaan media sosial gitu. Jadi emang media sosial atau apa ya bahasanya, kecanggihan teknologi saat ini gitu ya, ada plus minusnya gitu. Plusnya adalah memudahkan kita mengakses ilmu-ilmu pengetahuan. Gitu. Ada banyak hal lain yang mungkin bisa untuk itu, misalnya untuk di bidang kedokteran juga kan, untuk di kecanggihan teknologi untuk bisa membuat alat mendeteksi ini dan itu gitu, atau mungkin ada pembaharuan alat untuk penyakit A sampai Z gitu ya, bisa jadi. Nah di lain sisi juga gitu kan, banyak juga hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan dengan kita tidak membatasi ya gitu ketika kita main sosial media. Nah itu tadi contoh dari penelitian ini itu tuh ketika kita terus-terusan main gadget gitu ya, dan kita tidak melakukan aktivitas fisik. Nah di satu hal lain juga ketika kita main gadget atau kita buka di media sosial gitu ya, dan kita lihat-lihat makanan-makanan yang hari ini berbagai macam bentuk warna segala macamnya gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi gitu kan, karena itu hubungannya nanti ke pola makannya kita gitu. Jadi hati-hati hari ini teman-teman gitu. Jadi kalau aneh punya tujuan pengen bisa lari-lari, pengen bisa lari kuat ya gitu sampai punya cucu dan cicit gitu kan. Jadi hari ini mulai diusahakan gitu, karena sehat itu kan dimulai dari sekarang gitu. Jadi ini nggak mau kayak yang udah tua, mungkin nanti kita udah tua, udah masa-masanya umur yang renta gitu lah bahasanya gitu. Kita hanya duduk diam di rumah tidur gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sayang sekali gitu. Apalagi perkembangan zaman mungkin hari ini, atau mungkin kita bisa menikmati masa-masa tuanya kita gitu kalau Allah berikan kita umur yang panjang gitu kan, dengan ya menikmatilah gitu, bisa melihat dan bisa berkeliling di luar rumah gitu tanpa kita merasakan sakit. Itu boleh next. Iya, tidak tahu dari mana harus memulai gaya hidup sehat gitu ya. Kita suka kebingungan nih gitu suka kebingungan kalau mau memulai
pola hidup dari yang sebelumnya gitulah bahasanya gitu. Kata kunci, padahal ada kata kuncinya. Jadi ada most of your immune system located at the lining of your gut gitu. Jadi kesehatan kita itu gitu kan 80%-nya itu ada di sistem pencernaannya kita. Atau bahasanya adalah hari ini sebagian besar sistem kekebalan tubuh itu terletak di lapisan usus gitu. Makanya of your gitu. Itu di ususnya kita atau di ususnya kamu. Jadi hari ini kalau kita mau memulai gaya hidup sehat itu dimulainya dari mana? Dari memperbaiki pencernaannya kita. Gitu. Karena ketidakseimbangan di pencernaan atau disebut dengan disbiosis merupakan itu akar muakarnya dari banyak penyakit. Gitu. Jadi tanpa teman-teman sadari ya mungkin hari ini kita masih ngerasa sehat-sehat aja gitu. Kita ngerasa sehat-sehat aja, makan ini itu bisa, mengonsumsi ini itu bisa, minum ini itu bisa gitu kan. Tapi itu tadi kita nggak bakal tahu tubuhnya itu udah ngerasa udah cukup gitu. Itu sampai di mana kita nggak tahu gitu. Nah mungkin Anda mau cerita sedikit ya gitu. Jadi titik baliknya aneh balik untuk tidak memakan seperti yang dulu itu pada tahun ini gitu dan di akhir-akhir bulan ini juga. Jadi kalau biasanya makanannya ya apa aja lah dimakan gitu, es krim dimakan, coklat dimakan, mie instan dimakan, burger tadi ya kayak tadi lah gambar yang pertama tadi adalah gambar makanan kita bersama, makanya Ana bilang itu karena Ana juga mengkonsumsi itu. Tapi setelah itu gitu ya mungkin itulah titik di mana tubuh itu udah bilang stop gitu. Jadi berbulan-bulan, berhari-hari Ana nggak bisa tidur, dan juga ngerasain sakit gitu, tapi nggak tahu sakitnya yang mana gitu. Paham ya mungkin ngerasain tubuh itu sakit tapi nggak tahu sakitnya itu di mana. Dan itu berangsur-angsur sampai berhari-hari dan itu apa ya, jadi mempengaruhi kualitas yang lain gitu. Kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa fokus, emosional kita terganggu, ya apapun nggak enak lah gitu. Sampai akhirnya udah cari-cari tahu ya gitu, cari-cari tahu, belajar gitu. Ternyata ketika mungkin ada pengaruh juga dari pikirannya kita gitu, karena stres itu bisa memicu ya, stres itu bisa memicu, tapi stres itu bisa memicu gitu kan, dan juga makanan itu bisa memicu stres gitu. Nah itu tuh berkesinambungan gitu. Jadi ketika mencari akar masalahnya gitu kan, nah masalahnya adalah kalau dulu aneh itu kalau rasanya bad mood makanannya es krim gitu, makanannya coklat, yang gitu-gitu yang manis-manis lah, karena kita itu udah apa ya, udah terekam di memori kita gitu bahwasanya di coklat itu ada kandungan yang bisa bikin kita bahagia gitulah, bahasanya gitu kan. Atau di es krim atau di makanan manis itu ada kandungan-kandungan yang mungkin bisa membalikkan moodnya kita gitu, dan itu memang ada sebenarnya, cuma batas memori rekam kita tuh sampai situ gitu. Padahal ada lanjutannya lagi. Berapa persen sih kadarnya gitu yang terkandung di dalam itu yang bisa membangkitkan mood kita itu kembali gitu. Berapa persen? Apa jangan-jangan lebih banyak kandungan yang bahkan bisa memicu hal lainnya gitu di dalam itu. Nah, ketika kita makan manis ternyata teman-teman itu tuh lonjakan darah kita itu naik gitu, lonjakan darah kita naik. Nah ketika lonjakan darah kita naik itu kan ibaratnya itu nggak seimbang ya gitu, dan itu bisa mempengaruhi semuanya. Misalnya mudah ngantuk, misalnya kita mood swing itu mood kita itu sering berubah-ubah dari yang tadinya bisa bahagia, bisa sedih, bisa marah-marah tiba-tiba gitu dalam waktu yang berdekatan gitu. Terus juga dari pengaruh itu gula gitu kan, kita jadi susah tidur gitu, jadi badan kita tuh aktif gitu, dan itu yang membuat kita susah tidur. Jadi itulah ibaratnya kayak ketika sedih
mengonsumsi gula gitu kan, malah bukan membantu kita istirahat gitu, malah kita aktif dan kita malah lebih capek gitu kan, badannya nggak bisa tidur. Nah itu tadi gitu, itulah titik balik di mana ternyata makanan manis itu bukan malah menyembuhkan gitu. Kalau di Ane itu udah Ane rasain. Akhirnya mencoba pergilah atau meninggalkan itu gitu, meninggalkan itu pelan-pelan dan makan yang minim proses gitu, yang makanannya makanan-makanan lauk di rumah. Dan itu ternyata sembuh gitu, dan sampai sekarang gitu, sampai sekarang karena udah nggak pernah lagi tidurnya susah gitu, emosionalnya juga stabil gitu kan, terus juga kalau badan itu udah nggak sakit lagi gitu. Jadi ternyata itulah tubuhnya itu udah bilang stop gitu untuk makan itu, karena mungkin bisa jadi itu kan penumpukan ya gitu dari bertahun-tahun lamanya, ibaratnya ini 20 hari ini 22 tahun. Nah, 22 tahun ke belakang itu kita pasti makan makanan itu gitu. Bayangkan aja gitu. Jadi saat itu ternyata tubuhnya bilang stop. Nah, banyak juga nih mungkin dari kita yang hari ini ngerasain sakit gitu kan. Cuma jadinya malah kayak ngerasain iri ke orang lain. Kenapa sih orang lain kok badannya baik-baik aja gitu kan? Samanya makanannya sama apa yang kita makan gitu. Sebenarnya bukan baik-baik aja, atau bahasa gini, kenapa sih dia tetap sehat gitu walaupun makanannya ya kayak makanan kita pada umumnya gitu, pada sebelumnya. Sebenarnya bukan sehat, hanya saja dia belum sakit gitu. Kita nggak bisa jamin bahwasanya ketika dia makan itu tubuhnya itu bakal sehat seterusnya, nggak bisa gitu. Yang ada adalah belum sakit gitu, belum ngerasain sakitnya gitu. Jadi hari ini yang mungkin masih sehat gitu kan, jangan sampai ngerasain sakit itu gitu, karena banyaklah yang kerugian yang kita dapetin gitu ketika kita sakit gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, berpikir aja susah gitu kan, apalagi untuk mengerjakan hal yang lainnya gitu. Makanya kekebalan imun kita itu tergantung dari bagaimana keadaan pencernaannya kita gitu. Jadi kalau hari ini bisa kita usahakan gitu kan, mari kita usahakan lah gitu, minimal diminimalisir makanan-makanan yang mungkin tidak membawa nutrisi di tubuh kita. Gitu. Next. Ya, kurang meleknya kita terhadap nutrisi dan gaya hidup berpengaruh sama perilaku kita terhadap kesehatan. Gitu. Benar ya gitu. Jadi sebenarnya kita paham nih karbohidrat itu apa, protein itu apa gitu kan, lemak itu apa segala macam gitu kan. Ternyata kita mesti kurang melek ternyata gitu sama nutrisi gitu. Makanya itu berperilaku terhadap kesehatannya kita. Kita itu sebenarnya cuma sampai di batas aku tahu gitu, atau oh iya tahu deh karbohidrat itu fungsinya ini, bersumber dari ini gitu kan. Atau protein itu bersumber dari ini gitu kan. Sayur itu fungsinya ini gitu, bersumbernya dari ini. Tapi udah sebatas di situ aja gitu. Kita tuh nggak melek gimana nutrisinya ketika itu dibutuhkan di tubuhnya kita gitu. Gimana ketika tubuh kita kekurangan nutrisi itu, kita nggak berpikir sampai situ gitu. Nah, tapi gitu kan, yang bisa ngontrol itu adalah diri kita sendiri gitu. Makanya yang harus melek adalah diri kita sendiri. Nah, mau tanya dulu nih, kita sering lihat tabel nutrisi di kemasan nggak? Ada yang mau jawab? Kalau beli sesuatu sering lihat tabel di kemasan? Enggak, Kak. Oke, enggak. Ada yang ngelihat apa ya? Bukanlah harus teliti banget itu, tapi minimal lihatlah tabel di kemasan itu gitu. Ada, atau jangan-jangan nggak ngerti nih lihat tabel kemasan? Ada gimana? Ada yang sering lihat tapi kayak ya udahlah Kak, dilihat aja gitu. Yang penting lemak totalnya itu nggak setinggi rendah gitu kan di situnya, atau nggak pernah lihat Kak, atau nggak pandai Kak lihatnya gitu, takaran saji itu apa maksudnya gitu kan, berapa gram di situnya, terus juga AKG-nya itu persen-persennya itu gitu.
Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu gini, dan cuma lihat logo Halo dan expired doang, ya itu sih udah sebenarnya udah satu langkah ya gitu. Kita memperhatikan produk yang hari ini mau kita konsumsi gitu, daripada kita asal comot-comot gitu ya, gitu. Itu apresiasi juga gitu. Jadi teman-teman, jadi hari ini ketika kita belajar mungkin langkah kita tuh udah 2 atau 3 langkah ke depan gitu, yang artinya kita hari ini udah mulai cek label-label kemasan itu gitu. Ketika apa ya, kalau teman-teman nggak paham label nutrisi itu, minimal teman-teman baca komposisinya gitu, baca komposisi. Contohnya itu adalah susu, apalagi susu susu bukan susu UHT ya, tapi ya nih lupa susu apa. Dia ada di kaleng. Dan itu biasa untuk minuman-minuman yang hari ini dijual gitu. Untuk susu beruang. Bukan susu beruang. Susu ada dia pokoknya di kaleng, dia bentukannya kaleng, creamer. Nggak creamer juga, tapi dia susu. Kalau teman-teman bisa pernah makan kayak buko pandan gitu nggak? Buko pandan, jadi nyebut merek ya, buko pandan atau mango sago atau yang lain. Bukan mango sago, iya buko pandan. Nah biasa dia tuh dipakai untuk di makanan itu. Ada susunya, dia cair, udah gitu apa ya? Ya dia cair, udah gitu khas gitu, ada baunya gitu. Nah kalau teman-teman lihat fashion, bukan, ini jangan sebut merek ya, ada pokoknya dia susu kaleng. Dia susunya cair gitu dan siap untuk diminum, bukan yang ditaruh-taruh air lagi. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan itu komposisinya gitu kan, itu tuh komposisi itu kan gini, ini ya dikasih tahu komposisi itu kandungan yang paling tinggi itu yang berada di paling atas gitu. Kandungan yang paling tinggi berada di paling atas. Jadi misalnya kalian mau beli susu UHT gitu ya, susu UHT. Nah komposisi susu sekian persen gitu, koma air, koma minyak apa segala macam gitu kan. Nah berarti kan komposisi yang paling tingginya adalah susu gitu. Nah kalau di susu yang kaleng itu, kalau teman-teman lihat, mungkin iseng lah kalau hari ini lagi di pusat perbelanjaan gitu ya, itu tuh komposisinya yang paling tinggi ada yang paling awal adalah dibuat air gitu. Jadi kalau hari ini itu mereknya susu gitu kan, tapi perhatikan gitu komposisinya, ternyata komposisi paling atasnya adalah air gitu. Makanya itulah hati-hati. Nah, kalau kita bicara produk-produk gitu kan, itu nggak akan lepas dari yang namanya marketing industri gitu. Makanya mereka itu sebenarnya gini, mau tanya dulu nih, fungsi label di kemasan itu apa? Ada yang bisa jawab? Fungsi label di kemasan sebenarnya? Label itu ya yang kotak tabel gizi, kalau teman-teman tahu. Nanti ada di slide berikutnya. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Untuk marketing aja, Kak. Ya, benar. Ini kita mau apa ya? Suka tidak suka, tapi itulah kenyataannya gitu. Ternyata label gizi itu untuk marketing gitu. Jadi mereka buatlah seakan-akan produk mereka itu apa ya? Seakan-akan mereka itu bertanggung jawab sama produknya mereka gitu. Karena itu tuh ada gitu semuanya gitu. Di tabel label makanannya itu, di label kemasannya gitu kan. Tapi kalau hari ini teman-teman mungkin ya ibaratnya kayak ciki-ciki itu juga ada kan di tabel nutrisinya gitu kan. Nah teman-teman yang salah adalah ya sebenarnya kita gitu. Padahal di label itu tuh ada sekian kalori gitu kan. Itu untuk berapa kali sajian misalnya, untuk berapa kali berapa gram penyajiannya gitu.
ujuk-ujuk kalau kita makan itu gitu kan bisa 1 bungkus sendiri gitu kan, padahal itu tuh mereka udah buat di tabel kemasannya itu, di tabel nutrisinya gitu. Mungkin bisa jadi hari ini sekian gram dan kalorinya itu sekian gitu kan, itu untuk beberapa kali makan gitu. Atau biasanya di biskuit juga ada tuh kalorinya sekian kalori misalnya, nah itu hanya untuk 1 atau 2 keping biskuit gitu kan, sementara kita kalau makan 1 bungkus langsung gitu kan. Nah, itu yang bermasalah gitu. Itu tuh udah over gitu bahasanya. Nah, ketika nantinya kita sakit gitu ya, maaf, kita nggak tahu kan kita gimana. Nah, ketika nantinya kita sakit gitu kan, dengan makanan-makanan proses food itu gitu, yang hari ini berjajar di supermarket gitu kan, apakah pihak industri mau bertanggung jawab? Enggak gitu. Karena apa? Karena mereka pasti udah bilang, bahasanya gini, kenapa kamu makan gitu, atau kan sudah kami kasih tahu takarannya gitu, seberapa harusnya kamu makan dalam sekali makan itu gitu, kenapa kamu makannya berlebihan gini, itulah pola pikirnya industri gitu. Mereka tuh bukan seperti itu ya, they care about money, they only care about money. Jadi mereka itu hanya memikirkan uang dan keuntungan gitu. Mereka tidak memikirkan bagaimana nutrisi-nutrisi yang hari ini masuk di tubuhnya kita gitu. Makanya itu adalah we are in control. Jadi kita sendiri yang bisa kontrol itu. Kita nggak bisa kontrol industri yang hari ini ada di luar sana gitu kan. Jadi kuncinya itu ada di dirinya kita. Boleh di next? Nih ya, we think we know better gitu. Jadi kita tuh harus tahu food label reading is a basic life skill everyone should master of for living a healthy normal life because mainstream media cannot be trusted. Jadi hari ini membaca label makanan itu gitu kan, itu adalah keterampilan dasar yang harus kita kuasai gitu teman-teman. Keterampilan dasar loh gitu yang harus kita kuasai. Karena untuk apa gitu? Untuk menjalani kehidupan yang sehat gitu dan normal. Karena media itu arus utama yang tidak bisa dipercaya. Tuh. Jadi media itu arus pertama yang tidak bisa kita percaya gitu. Jadi hari ini kalau ada marketing atau ya media-media yang menggembar-gemborkan ini dan itu gitu ya. Tapi kita tidak pandai gitu kan membaca label nutrisi itu gitu kan, kita sendiri gitu loh yang terkena dampaknya nantinya, bukan mereka ya hongkang kaki aja gitu, karena ya tujuan mereka adalah cuma uang atau keuntungan seperti itu. Sama juga gini, kayak bungkus rokok itu di bungkusnya itu udah ada kan kayak dilarang merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin, sampai hafal kita ya gitu. Kita tahu itu dan mereka udah letak di situ bahayanya rokok, tapi orang-orang masih ngerokok gitu kan. Nah, apakah pola pikir perusahaannya itu bagaimana? Pola pikirnya adalah ya suruh siapa kamu merokok? Kan kami udah kasih tahu bahwasanya rokok ini berbahaya. Gitu. Salahnya kamu dong, kenapa kamu masih tetap merokok? Gitu pola pikirnya mereka. Mereka tidak berpikir apa yang mereka hari ini edarkan itu berdampak nggak, apa yang hari ini mereka edarkan itu sehat nggak sih untuk masyarakat? Nggak gitu. Itulah pola-pola pikirnya industri yang hari ini harus pahit gitu sebenarnya. Tapi itu yang harus kita terima dulu gitu. Oh seperti itu industri, walaupun tidak semua industri seperti itu gitu kan, tapi begitulah marketing silangnya gitu. Mereka tidak akan berpikir jauh bagaimana orang-orang makan itu tuh bernutrisi, enggak gitu. Tapi itulah namanya industri ya, pasti itu polanya udah ada pola keuntungan. Jadi mereka sebatas itu gitu. Itulah makanya controllingnya ada di diri kita. Jadi membaca label kemasan hari ini adalah keterampilan dasarnya kita gitu. Jadi kita jangan mau ditipu-tipuin lagi sama marketing gitu. Kita jangan mau iya aja yang penting enak lah gitu. Jangan gitu. Karena hari ini makanan-makanan itu murah gitu kan. Tapi ketika kita udah sakit, biaya obat kita berpuluh-puluh kali lipat dari itu gitu. Bukan hanya biaya ya, hal yang lain juga terganggu. Itulah tadi. Makanya
setren-trennya kita gitu kan, segaul-gaulnya atau mengikuti perkembangan zaman hari ini. Kalau hari ini kita nggak pandai membaca label nutrisi gitu kan, sayang gitu. Maksudnya kayak ini ya yang dikatakan anak zaman gitu. Kalau kita membaca label nutrisi aja tuh nggak bisa gitu. Padahal itu skill dasar yang harus kita punya seperti itu. Jadi jangan sampai kita hari ini ketipu ya gitu. Sama kayak susu-susu rendah lemak itu gitu. Coba teman-teman perhatikan, lemaknya mungkin 0 totalnya gitu. Tapi tengok di bagian karbohidrat atau gulanya gitu. Bisa jadi itu persenannya tinggi gitu. Jadi sama aja gitu. Kalau hari ini rasanya kita mau menghindari susu yang tinggi lemak biar kalorinya rendah, padahal kalau gulanya tinggi juga kalorinya juga tinggi gitu. Jadi jangan termakan sama iklan-iklan atau label-label pada bungkusnya aja gitu. Kita harus baca itunya apa namanya label nutrisinya seperti itu. Boleh di next? Oke, bisa nggak ya kelihatan? Ini ada blood sugar level. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika gula darah kita itu tinggi atau di ambang batas normal dengan gula darah kita yang landai gitu atau dia normal. Teman-teman bisa lihat kalau yang garisnya merah tinggi ke atas itu unhealthy glucose response gitu. Jadi itu glukosa yang tidak sehat karena dia melandai tinggi, habis itu turun anjlok gitu. Nah, sementara glukosa kalau gula yang dia stabil gitu, dia landai, dia naik, cuma dia naiknya nggak apa ya, nggak tinggi banget gitu loh bahasanya. Jadi dia naiknya tuh landai pelan gitu. Nah itu adalah healthy glucose response gitu. Jadi itu adalah kadar gula itu yang sehat gitu. Nah, kenapa gitu kan? Nah, lonjakan gula darah yang naik turun mempengaruhi kualitas hidup kita, pasti ya kan. Nah, kondisi gula darah tinggi dan nggak diusahakan agar lebih landai akan berakhir diabetes. Jadi diabetes itu hasil akhir bukan awal penyakit, benar gitu. Jadi diabetes itu kan dia awalnya gitu ya. Jadi misalnya kita makan sesuatu, makan makanan apa gitu kan, naik nih gula darahnya, habis itu nanti dia anjlok tuh sampai ke bawah, habis itu nanti kita makan segala macam makanan yang mengandung tinggi gula, naik lagi anjlok lagi, naik lagi anjlok lagi. Nah gitulah, dia itu nggak stabil gitu, nggak stabil. Nah itulah yang menyebabkan resistensi insulin gitu. Jadi error gitu tubuhnya kita untuk memproses itu gitu. Nah jadi yang baik itu adalah yang landai. Yang landai itu apa? Yang artinya makanannya itu seimbang gitu. Jadi hari ini kita makan nasi gitu kan. Nasi itu gulanya itu tinggi. Makanya kalau orang diet, orang diet itu menghindari nasi karena apa? Memang karena dia gulanya tinggi gitu. Itu adalah kalori yang paling sederhana yang bisa didapat gitu. Kalorinya itu tinggi karena gulanya tinggi. Kenapa orang diet itu meniadakan nasi gitu kan? Karena itu tadi gitu. Kalorinya tinggi bahasanya gitu kalau di orang diet. Nah, kenapa anjuran Kemenkes itu adalah porsi nasi itu lebih sedikit daripada sayurnya gitu. Karena itu tadi, kalau kita makan nasi gitu ya, kita nggak dibarengi sama serat gitu kan, itu tadi gula darahnya bisa anjlok naik. Bisa naik gitu. Jadi dia naiknya tuh langsung gitu lah bahasanya gitu. Terus beda dengan ketika kita makan nasi dibarengi dengan protein, dibarengi dengan serat, dibarengi dengan lemak baik gitu kan, dia naiknya akan landai gitu, akan landai gitu. Nah itulah, jadi kalau hari ini teman-teman pernah ngerasa habis makan, habis tuh ngantuk gitu kan, nah itulah dia, itu berarti lagi anjlok, lagi apa ya, dia lagi tidak stabil gula darahnya gitu. Setiap makan nih gula darahnya naik, habis nanti dia anjlok gitu. Nah itu yang buat ngantuk. Nah gitulah apa namanya, gula darahnya yang tidak stabil dan jadi dia tidak sehat. Jadi dia resistensi nanti insulinnya. Error tubuh kita seperti itu. Bahasa ringan seperti itu. Ini kalau mau dibahas harusnya ada materinya tersendiri ya terkait ini. Boleh di next. Oke, mau nanya ini dulu. Ada yang tahu kisah mereka?
Mana nih anak-anak IG, anak-anak YouTube, yang anak-anak hari ini main gadget? Ada yang tahu kisahnya mereka? Ada? Tepat 7 tahun cuci darah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke lah. Kalau nggak ada, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Itu ada tepat 7 tahun cuci darah. Jadi beliau pasangan Riri dan bukan anak IG, Kak. Oke, anak YouTube lah. Jadi anak YouTube. Jadi mereka adalah dua pasangan yang bernama Kak Riri dan Kak Yasir. Gitu. Yang Kak Yasir adalah suaminya Kak Riri gitu kan, yang berada di foto itulah. Nah, Kak Yasir itu mengidap gagal ginjal yang sudah dialami ketika beliau berusia 22 tahun gitu. Jadi kalau hari ini udah 7 tahun beliau cuci darah, sekarang berapa umurnya gitu? Berapa? 29, Kak. Ya, benar gitu. Jadi ceritanya awalnya Kak Yasir itu sehat gitu. Ya sehat seperti kita lah gitu. Sampai beliau menikah dengan Kak Riri. 1 tahun pernikahan ternyata setelah menikah ya seperti kita lah, seperti normal pada umumnya gitu. Nah setelah itu beliau merasakan sakit tuh, ngerasain sakit, berat badannya itu naik gitu kan. Nah hati-hati ya teman-teman, kita tuh gini kebanyakan ini kan mungkin udah pada remaja dewasa lah dihitung gitu. Jadi banyak nih yang biasanya gini, oh iya dia udah nikah, jadi berat badannya naik, subur itu gitu bahasanya lah, atau oh iya mungkin makanannya enak-enak setelah nikah bahasanya gitu. Tapi padahal itu harus kita curigai, bukan curigai, kita harus cari tahu dulu gitu. Penyebab naik berat badannya itu benar-benar naik karena kita menutrisi tubuh atau gimana gitu. Nah, Kak Yasir itu setelah menikah hampir 1 tahun, berat badannya itu naik. Berat badannya naik, ya berisi lah bahasanya gitu. Nah, setelah itu ngerasain sakit, pas dicek ke dokter, ternyata dia gemuk itu karena ginjalnya itu udah nggak bisa memproses air gitu. Itu yang menyebabkan dia gemuk. Nah ternyata setelah diperiksa ginjalnya itu sudah rusak gitu, tidak bisa memfilter itu. Nah itu di usia 22 tahun, di 1 tahun mereka baru menikah gitu kan. Itu masya Allahnya. Jadi hari ini gitu kan, penyakit-penyakit gagal ginjal itu bukan lagi penyakit-penyakit orang yang usia 40 tahun ke atas gitu. Tapi 22 tahun mungkin hari ini sama umurnya kayak kita gitu. 22 tahun, 21 tahun, 23 tahun gitu. Itu tergolong umur yang muda ya gitu. Dan itu umur-umur usia produktif gitu yang harusnya kita bisa kesana kemari, kita bisa bekerja, kita bisa ngelakuin banyak hal gitu kan ketika kalau kita sehat gitu kan. Tapi ada contoh kenyataannya gitu. Kak Yasir itu 22 tahun mengidap gagal ginjal dan harus cuci darah. Jadi memang 1 bulan 2 kali cuci darah kalau tidak salah. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat, makanya sudah berapa puluh kali beliau cuci darah, berapa ratus kali gitu. Dan penyebabnya itu apa gitu. Kalau teman-teman lihat penyebabnya apa? Yang pertama adalah sering minum minuman kemasan gitu. Yang kedua jarang minum air putih gitu. Ya pola-pola hidup seperti kita pada umumnya gitu. Itulah tadi kita nggak tahu kapan ya gitu. Tubuh kita itu udah nggak mampu gitu untuk menerima itu gitu. Jadi hari ini mungkin bisa kita minimalisir gitu. Jangan sampai kita seperti ini dulu nih baru kita mau berubah. Karena kenapa ruginya adalah kalau hari ini teman-teman kita ngerasain sakit yang benar-benar sakit gitu. Contohnya kayak Kak Yasir ini harus cuci darah. Itu kan yang pertama adalah kalau hari ini teman-teman rasanya punya impian mau umroh gitu kan. Mungkin umroh masih bisa karena masih ada rumah sakit di Arab sana yang bisa cuci darah gitu. Tapi kalau untuk haji, mungkin teman-teman punya impian mau haji itu udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa. Itu kan sayang kan. Ibaratnya kayak
kita punya banyak mimpi yang hari ini mau kita kejar gitu kan, mau kita gapai gitu kan. Kalau hari ini kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita nggak bisa, ya kalau bahasanya bukan berarti memang mimpinya itu stop di situ ya, enggak gitu. Cuma itu tadi sayang, ketika umur masih muda yang harusnya kita bisa produktif, kita bisa ini itu, tapi kita harus menahan sakitnya gitu. Inilah tadi contoh dari Kak Yasir itu. Dan ada tuh di video beliau pesan-pesan yang selalu beliau sampaikan di akhir video gitu ya, untuk orang-orang yang hari ini masih sehat gitu kan. Salah satunya adalah mengurangi minum minuman kemasan gitu. Jadi gitulah, memang enak gitu ya minuman kemasan itu, tapi itu tadi gitu, tubuh kita itu berat memfilter itu gitu. Kalau terus-terusan kita konsumsi, nanti ada waktunya di mana tubuhnya udah bilang nggak sanggup gitu, bahasanya seperti itu. Kalau lagi next. Oke, barulah kita masuk ke sini. Jadi tadi kita bicara proses food gitu ya, minuman-minuman yang mungkin ada di pusat perbelanjaan, makanan-makanan yang ada di sana gitu kan. Nah, apakah gitu ya, kalau hari ini teman-teman mau berubah pola makan, makanan sehat itu mahal gitu pertanyaannya. Mahal Kak, karena harus ganti beras. Mahal karena harus makan ikan salmon gitu misalnya, karena salmon itu tinggi kali ya apanya. Atau mahal Kak karena ya gitulah, mahal Kak, nggak bisa minum air kelapa sekali beli 10.000 gitu. Sementara kalau beli minuman kemasan yang lain 3.000 udah dapat gitu kan bahasanya. Tapi sebenarnya itu nggak mahal gitu. Contoh aja ya teman-teman, dari salah satu makanan tradisional kita. Nah itu tuh ada gambar kolak gitu. Jadi kolak itu adalah makanan, salah satu makanan yang tanpa kita sadari hari ini gitu kan. Itu tuh udah dari zaman dulu ada kan gitu. Dari nenek-nenek kita juga udah makan kolak. Nah, kenapa orang zaman dulu itu badannya lebih kuat gitu? Karena ternyata kalau teman-teman paham, ubi itu kan dia sumber karbo, ya kan? Sumber karbo. Kita paham dulu ya kalau namanya sumber karbo itu dia pasti tinggi gulanya gitu. Nah, santan itu yang hari ini digembar-gemburkan menjadi pencetus kolesterol gitu kan. Padahal itu adalah lemak baik gitu. Santan itu lemak baik. Dia bisa jadi jahat karena proses memasaknya kita gitu. Jadi bukan santannya yang jahat. Bisa jadi kita yang jahat karena kita memproses itu dengan tidak baik. Itu tadi. Nah, ketika kita makan ubi dicampur dengan santan gitu kan, itu udah sama seperti kita makan karbo gitu kan, ditambah lemak baik gitu kan. Gula darah kita itu nggak akan melonjak tinggi kayak tadi gitu. Kan tadi udah ada contohnya ya gitu. Ketika kita makan tidak dibarengi dengan makan nasi, tidak dibarengi dengan serat, tidak dibarengi dengan lemak baik, atau tidak dibarengi dengan protein dan lain-lain, itu akan melonjak tinggi. Nah, contoh makanan tradisional kita itu ada namanya kolak. Kolak itu, ubi itu dia kan karbohidrat, ditambah dengan santan gitu kan. Santan itu lemak baik sebenarnya, itu yang harus kita pahami hari ini. Ketika kita makan itu, gula darah kita nggak akan melonjak tinggi gitu, dia akan landai gitu, karena ada lemak yang membantu proses itu gitu, agar tidak cepat diserap gitu gulanya di tubuh kita gitu. Itulah salah satu makanan tradisional yang mungkin hari ini udah nggak selevel itu kita makan ya bahasanya gitu, tapi itu salah satu makanan yang nutrisi dan bisa membantu kadar gula kita itu normal gitu. Itu salah satunya. Sama mungkin teman-teman hari ini makan bukan getuk kayak tiwul tahu kan, tiwul itu kan dari ubi juga. Nah,
kalau kalian makan tiwul pasti ada parutan kelapa kan. Nah itu adalah kombinasi antara karbohidrat dengan lemak baik gitu. Jadi dia nggak akan landai ketika tubuh kita makan itu gitu. Jadi kita harus paham nih, kita makan apa disandingkan dengan apa gitu kan. Jangan asal-asal makan gitu. Karena apa? Itu tadi kita nggak tahu gula darah kita itu melonjaknya kapan, turunnya kapan. Gitu. Naiknya kapan, turunnya kapan gitu. Nah itu juga yang kalau orang bilang sehat itu mahal, salah gitu. Padahal makanan-makanan kita selama ini itu adalah makanan-makanan yang bisa membantu membalance gitu tubuhnya kita gitu, pencernaannya kita gitu. Jadi jangan sampai termakan apa ya, klaim-klaim negatif lah soal santan gitu. Memang bisa jadi santan itu pemicu kolesterol gitu kan. Bisa jadi karena cara memasaknya kita, atau bahkan bukan karena santannya gitu. Kita kolesterol karena makan dari makanan-makanan lain gitu, makanan-makanan fast food gitu. Jadi sayang kali kan kalau hari ini kita mengkambing hitamkan salah satu bahan makanan gitu kan. Padahal bukan dia sebenarnya yang salah gitu. Jadi kita sekarang harus lebih pintar lah membalance antara apa yang kita makan seperti itu. Boleh next? Ya, udah mau penghabisan ini ya. Tenang aja. Your body wants to tell you something. Ya, tubuhmu mau ngasih tahu ada sesuatu gitu. Jadi ketika kita ngerasain stres, ngerasain PMS ya, kalau bagi perempuan, ngerasain susah tidur malam, badannya sakit, pagi-pagi ngantuk, terus mood swing, juga kalau bangun tidur itu malah lemas gitu kan. Nah, itu adalah salah satu kondisi di mana kondisi tubuh kita itu sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Jadi itu bukan hal yang kita normalkan gitu. Sebenarnya itu adalah something gitu, something dari tubuhnya kita. Ada sesuatu di tubuh kita yang harus kita perbaiki gitu. Tapi kadang-kadang kita abai, kayak ya udahlah, anggap angin lalu. Mood swing parah itu anggap angin lalu gitu kan. Bangun tidur lemes itu ya karena habis bangun tidur pasti lemes gitu kan. Dibawa apa ya, dibiasakan seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik-baik saja di tubuh kita gitu. Kalau contoh kecilnya adalah, ini maaf ya teman-teman, tapi ini kita harus tahu kalau kita buang angin dan buang angin kita itu bau, itu pertanda makanan yang kita makan itu aneh-aneh gitu. Banyak itu campurannya gitu. Adalah apa yang kita makan, itu tandain. Ini kalau teman-teman mau buktiin ya, kalau misalnya hari ini teman-teman makan seharian itu nggak usah makan goreng-gorengan dulu, atau nggak usah makan jajan dulu lah gitu. Makan aja makanan-makanan rumahan gitu, ya makanan kayak sayur gitu-gitu. Terus satu hari dites. Nah, kalau teman-teman buang angin gitu kan, coba hirup sendiri gitu, buang aroma buang anginnya gitu kan. Nah, besoknya gitu atau 2 hari ke depannya coba teman-teman makan sesuka hati kayak biasa gitu kan. Dan rasa apa ya? Cium juga gitu aroma ketika teman-teman buang angin gitu, itu pasti beda. Atau biasanya gini, atau hari ini kita itu merasa kalau kita buang angin itu pasti ada baunya gitu kan, dan itu kita anggap normal gitu kan, padahal enggak. Itu adalah pertanda bahwa pencernaan kita itu enggak seimbang, pencernaan kita itu bermasalah gitu. Jadi kalau hari ini buang angin teman-teman itu masih ada baunya gitu, atau ketika teman-teman buang air besar itu pupnya itu ada aromanya gitu kan. Nah, cobalah besok teman-teman healing makannya gitu. Jangan makan jajanan-jajanan dulu, dan bisa dibuktikan gitu perbedaannya. Jadi itu ya, sebatas hanya buang angin aja itu tuh udah menjadi something-nya tubuhnya kita gitu. Bahwasanya tubuh kita itu nggak baik-baik aja gitu. Tapi sayang sekali kita hari ini membiasakan itu, bahkan gitu ya, saking udah terbiasanya kita kalau ada bau pertanda ada yang buang angin di situ gitu. Padahal kalau kita makan yang benar gitu kan, mau kita buang angin gimana pun orang nggak bakal tahu gitu, karena nggak bakal ada di aromanya. Dan kalau nggak percaya tolong dibuktiin sendiri gitu. Dan kalau teman-teman sering juga lihat
ceramahnya Dr. Zaidul, beliau juga sering bilang kan bahwasanya salah satu pertanda pencernaan kita itu nggak baik adalah dari aroma buang anginnya kita gitu. Jadi itulah ya sebenarnya badan kita itu mau ngasih sinyal sesuatu gitu. Tapi kadang-kadang kita aja yang abai. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, ada top 10 influence which boost immunity. Oke, sekarang kita udah masuk nih. Gimana ada 10 ya, 10 booster imun gitu yang mungkin hari ini bisa membantu menutrisi tubuh kita. Yang pertama itu ada fresh animal gitu. Fresh animal fat dan kolesterol rich. Jadi itu adalah lemak hewani dan makanan kaya akan kolesterol gitu. Makanan kaya akan kolesterol. Ini contohnya apa? Contohnya adalah jeroan. Jeroan atau hati ayam itu sebenarnya tinggi kadar nutrisinya gitu. Cuma kadang-kadang kita ini sok yang artinya yang dimakan kan ayamnya gitu. Padahal nutrisinya itu lebih tinggi adalah nutrisi di hatinya ayam gitu. Jeroannya gitu. Sama satu lagi ada itu dibilangnya raw egg yolk. Jadi itu adalah kuning telur gitu. Jadi kalau hari ini kita ngerasa kuning telur itu bawa kolesterol gitu kan, bisa jadi memicu kolesterol gitu kan. Bisa jadi karena proses pengelolaan kita yang salah gitu. Jadi itu ada cara-cara gimana kita ngerebus telur, gimana kita mau masak ini dan itu gitu kan. Itu ada prosesnya. Karena makanan itu sealami apapun makanan, kalau prosesnya nggak benar itu sama aja gitu, nutrisinya hilang. Nah yang kedua ada full press oil gitu, jadi itu kayak minyak ikan, ya kayak minyak ikan gitu. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang wajib kita konsumsi ya gitu, kecuali kita memang ada indikasi kekurangan sehingga kita konsumsi itu. Yang ketiga ada onions dan garlic, itu ada bawang bombay dan bawang putih gitu. Jadi itu imun booster gitu. Jadi kalau hari ini bukan imun booster aja ya, mungkin teman-teman pernah tahu orang-orang kalau demam itu diapain pakai bawang gitu kan. Sebenarnya ada fungsinya karena itu untuk pencegahan inflamasi gitu. Jadi obat-obat orang terdahulu itu ada yang sampai hari ini masih bisa kita gunakan gitu kan. Ada yang memang tidak gitu. Kecuali kayak mitos-mitos ya, mitos-mitos yang hari ini beredar itu memang sudah tidak bisa lagi kita apakan di sekarang gitu. Cuma memang ada beberapa obat tradisional zaman dahulu itu masih bisa kita gunakan sekarang seperti itu. Tapi memang biasanya karena kita udah lengketnya sama medis konvensional gitu kan. Jadi biasanya kita langsung berobat gitu ke dokter. Itu sih. Yang keempat ada freshly pressed vegetable and fruit juice. Jadi itu kita disuruh minum itu tuh jus sayur dan jus buah gitu. Bahasa itunya smoothies gitu, bahasa kerennya sekarang. Yang nomor 5 ada konsumsi sayuran hijau. Lalu ada yang keenam ada suplemen probiotik gitu atau fermented food. Jadi itu fermented food itu ada makanan fermentasi gitu. Itu kayak yogurt atau kimchi. Kimchi itu tinggi nutrisinya gitu. Karena dia itu makanan fermentasi gitu. Tapi memang nggak cocok sama lidahnya kita Indonesia. Tapi itu mengandung probiotik baik gitu dan untuk bagus untuk tubuhnya kita. Yang ketujuh itu ada kontak dengan hewan gitu, masya Allahnya gitu. Kalau biasanya kita sering dengernya hanya nyeker-nyeker gitu, jalan kaki tanpa alas gitu kan. Ternyata ketika kita kontak dengan hewan gitu kan, itu bisa menaikkan imun boosternya kita. Yang ke-8 ada swimming in natural water. Jadi itu ada berenang di air yang natural gitu. Contohnya apa? Kayak di pantai atau di sungai gitu yang memang belum tercemar gitu, masya Allahnya. Kesembilan ada sebenarnya itu 9 ada physical activity
in the fresh air itu ada olahraga di udara yang segar gitu. Tapi terpotong ya. Yang terakhir ada berjemur di sinar matahari gitu. Jadi itulah tadi 10 yang bisa meningkatkan imun kita. Gitu. Boleh next? Oke. Kita udah bicara pola pola hidup, pola makan, pola kesehatan, sampai tadi ada beberapa penyakit yang disinggung gitu ya. Jadi kita mau sedikit mengkorelasikan gitu. Bagaimana kalau hari ini kita sakit gitu kan, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi tergantung kita mau berikhtiar atau tidak untuk sembuh. Gitu. Karena Allah udah bilang sendiri tuh, karena pertolongan Allah itu dekat. Nah, untuk mereka yang ingin menjaga pola makan sehat setiap hari, jangan lupa yang dimakan adalah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, kata Allah. Allah udah bilang, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Gitu. Nah, jadi bahasanya halal dan toyib ya, kalau familiarnya kita. Toyib itu apa? Toyib itu baik. Baik dari segi apa sih? Baik dari segi baiknya itu ketika masuk ke tubuh, dia itu tidak menimbulkan apa-apa gitu. Bahasanya nutrisinya itu baik gitu untuk di tubuh kita. Nah, kalau toyib ini dia itu tidak bisa disamakan satu orang dengan orang yang lain gitu. Teman-teman hari ini ada orang-orang yang alergi terhadap suatu makanan tertentu. Atau hari ini teman-teman ada yang punya penyakit eksim misalnya. Penyakit itu ya seperti kulit. Atau teman-teman hari ini ada yang intoleran laktosa gitu kan. Nah, bisa jadi si A bisa minum susu sapi, si B tidak bisa minum susu sapi gitu. Jadi ibaratnya itu toyib untuk si A, belum toyib untuk si B gitu. Sama-sama halal gitu, tapi nggak toyib untuk tubuh masing-masing. Nah, yang tahu itu adalah diri kita sendiri gitu. Dan kita nggak bisa ngikuti bagaimana orang lain konsumsi gitu. Jadi sebagaimana mungkin hari ini teman-teman kita makan ini itu segala macam bisa dimakan gitu kan. Dan kalau kita udah tahu tubuh kita itu udah tidak normal seperti biasanya gitu kan, jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan seperti itu, karena apa? Yang rasain sakit itu kita sendiri gitu kan, bukan orang lain. Dan nanti ketika kita sakit, emangnya orang lain mau bertanggung jawab ngurusi kita sakit? Kan enggak gitu kan. Makanya memang perihal makanan ini apa ya bahasanya, harus kuat gitu tekadnya kita. Kita nggak bisa samain makanan kita dengan makanan yang lain. Gitu juga kita nggak bisa samain orang lain makan apa yang seperti kita makan gitu. Gitu. Karena itulah tadi kita yang ngerasain sakitnya, orang lain nggak bakal ngerasain sakit itu gitu. Dan ketika kita sakit, orang lain nggak bakal mau ngurusi, orang lain itu nggak mungkin ngurusi kita sakit gitu. Dan kita lah yang bakal ngurus diri kita sendiri. Gitu ya tadi mengenai halal dan toyib gitu. Tapi memang itu tadi diperhatikanlah toyibnya gitu. Jangan sampai kita itu hanya sebatas kayak tadi ya, beli makanan yang ditengok halalnya aja kak sama expirednya gitu. Oke gitu, sampai situ aja tuh berhenti gitu, padahal ada lagi dibilang Allah yang halal lagi baik gitu kan. Baik nggak tuh ke tubuh kita ketika kita konsumsi gitu kan. Jadi sekarang berpikirnya apa ya, ya langkahnya kita tuh jangan berhenti setengah-setengah gitu loh. Jadi Allah udah bilang halal dan toyib, ya udah kita pikirkan lagi toyibnya itu toyib nggak di tubuh kita, baik nggak, ada nggak nih nutrisinya di tubuh kita, seperti itu. Karena sayang ngeluarin uang tapi malah nggak berdampak apa-apa gitu ke tubuhnya kita. Maksudnya tidak memberi nutrisi apa-apa ke tubuhnya kita gitu. Itu ya. Dan yang terdapat di bumi kata Allah, Masya Allah kalian terdapat di bumi. Apa contohnya ya, seperti itu sayuran yang hari ini tumbuh ya gitu, atau mungkin hewan gitu kan, seperti ikan, seperti ayam dan lain-lain. Itu yang ada di bumi seperti itu Allah yang udah bilang gitu. Dan Allah apakah proses-proses seperti itu termasuk produk yang apa ya, yang baik gitu kan, ya itu tergantung lagi ke diri kita masing-masing gitu kan. Karena apa ya bahasanya,
kayak kita, kalau kita udah cukup makan yang bernutrisi atau makan yang makanan rumah aja, itu udah cukup, udah gitu, stop sampai di situ aja gitu. Nggak usah aneh-aneh yang lain gitu. Karena memang kalau kita udah bicara food industry gitu kan, itu kita bakal susah gitu. Dan udah banyak loh penelitiannya gitu kan terkait itu. Kita makan fast food juga banyak faktor-faktor resikonya yang bisa terjadi di diri kita. Itu kan, itu tadi kita harus pikirkan siapa yang mau bertanggung jawab kalau kita sakit, kan gitu kan bahasanya. Nggak ada yang bisa bertanggung jawab. Industri itu mau mereka sebanyak apapun keuntungannya tidak akan bertanggung jawab ketika kita sakit gitu. Jadi yang memang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, mau lagi next. Oke, kita udah masuk di akhir slide gitu. Ini ada 6 langkah memulai hidup sehat. Ini Ani ambil dari tipsnya Dr. Herlin ya. Teman-teman nanti bisa cari tahu siapa Dr. Herlin. Yang pertama adalah memiliki perasaan ikhlas, cinta, dan bahagia. Masya Allah. Jadi Dr. Herlin itu ngasih tips untuk kita mulai hidup sehat itu yang pertama adalah ikhlas gitu. Kita nggak disuruh hijrah ke makanan A ke makanan B yang pertama, enggak, tapi kita disuruh ikhlas gitu. Kita ikhlas dulu nih, kita kalau kita hari ini mau berubah atau kita hari ini mau memulai hidup yang lebih sehat gitu. Nah, gimana tentunya perasaan ini bisa terus bertahan di hati jika kita terus mendekatkan diri pada Allah. Masya Allah. Gitu. Ini tips dari Dr. Herlin. Yang kedua adalah istirahat dan tidur yang cukup. Tidak bergadang dan istirahatkan sejenak pikiran kita pada siang hari. Gitu. Makanya kalau siang itu apa tuh nama waktu tidur kita? Waktu tidur siang yang hanya beberapa menit menuju zuhur. Ada yang bisa jawab? Ada kan pernah dengar kan kayak ada beberapa waktu beberapa menit ya gitu di mana kita dianjurkan tidur gitu sebelum zuhur gitu, menuju zuhur lah, menuju waktu zuhur. Ada yang tahu itu waktu apa namanya? Oke lah, nggak ada yang jawab ternyata. Kita next aja. Nanti dicari tahu ya. Mungkin pada tahu cuma lupa aja. Yang ketiga ada olahraga teratur dan tidak berlebihan. Iya. Jadi kalau kita mau memulai hidup sehat, paling utama adalah olahraga atau aktivitas fisik yang harus kita lakukan. Next. Oke, yang keempat adalah memiliki pola makan, teknik makan, dan menu makanan yang alami. Tuh, dibilang Dr. Herlin memiliki pola makan, teknik makan, dan menu makanan yang alami. Gitu. Jadi nggak hanya kita fokus ke makanan apa yang hari ini kita makan, tapi bagaimana proses makanan itu sampai bisa jadi makanan gitu. Itu juga menjadi pengaruh ya gitu, bagaimana nutrisi-nutrisi yang terkandung di makanan tersebut. Nah, mengunyah dengan cukup saat makan sangat membantu makanan bisa tercerna dengan baik di dalam mulut. Makanya ada juga kan anjuran kita mengunyah berapa kali? Iya, benar tadi qailullah gitu. Istirahat sejenak menunggu waktu zuhur. Kita suruh mengunyah berapa kali? Ayo. Mana nih anak-anak FKM? Ada nih pelajaran di mata kuliah awal-awal semester. 33, Kak. Ya, bener. Tuh. Jadi kita ada, makanya dalam Islam itulah sungguh apa ya, sempurnanya Islam gitu kan. Perihal seperti ini aja tuh udah Allah udah ada gitu ilmunya, udah Allah kasih gitu. Tinggal kita yang menerapkan. Nah, menu makanan juga sebaiknya yang alami, bebas dari bahan kimia sintetik agar beban liver dalam mendetoks tidak semakin berat. Itu makanya tadi dianjurkan makanannya makanan rumah aja gitu. Maksudnya lauk-lauk yang dimasak biasa seperti di rumah gitu. Apakah tidak boleh makanan processed food? Itu balik lagi ke teman-teman. Kalau masih mau makan silahkan gitu. Yang terpenting itu tadi yang pertama
tahu batas konsumsinya, ditengok labelnya, gitu, dibaca labelnya. Yang kedua adalah paham kondisi tubuhnya itu masih kuat atau tidak, gitu. Nah, karena apa? Karena kimia sintetik itu ketika masuk ke liver ya, itu dia bakal lama prosesnya gitu. Livernya itu jadi berat loh gitu kerjanya, karena apa ya bahasanya gitu. Kalau hari ini liver itu apa, Allah kan udah menciptakan sistem tubuh kita itu udah sangat teratur ya, rapi gitu. Jadi ketika kita masuk makan ikan, udah tahu tuh bakal dipecah menjadi apa gitu ikan, gitu, kandungan di ikan tuh apa gitu kan. Dan sementara kalau sintetik itu berat gitu, nggak usah kan sistem tubuh gitu kan, kita aja nggak paham sama komposisi yang mungkin ada di label makanan gitu. Yang apalah gitu, asam ini, asam itulah, penambah pewarna makanan apa segala macam. Kita nggak tahu kan. Bahkan kita wujudnya aja kita nggak tahu itu seperti apa gitu kan. Jadi perhatikan lagi kalau memang teman-teman mau makan yang seperti itu. Yang kelima ada minum air putih yang cukup dan air yang alami. Air yang alami itu apa? Seperti air kelapa, terus juga air tebu. Nah, air tebu tuh bagus gitu untuk diminum. Sama air air perasan lemon kalau teman-teman mau. Kalau nggak mau lemon kan agak mahal ya. Diperas pakai jeruk nipis juga bisa. Dicampur ke air putih gitu. Nah, sebisa mungkin membawa botol minum kemana-mana. Selain untuk menghindari sampah, juga menghindari tubuh dari kandungan mikroplastik pada botol sekali minum. Benar. Jadi hari ini kalau kita udah membawa botol minum gitu ya, salah satu langkah kita gitu untuk meminimalisir sampah plastik dan juga menghindari tubuh dari kandungan mikroplastik. Teman-teman tahu mikroplastik kan gitu. Namanya aja udah mikro tuh kecil. Jadi ada partikel-partikel plastik gitu, bisa jadi itu tuh terkandung di dalam botol sekali minum kita gitu. Kita nggak akan bisa lihat. Itu hanya bisa terlihat kalau kita pakai mikroskop gitu. Dan itu ada juga banyak penelitiannya gimana sekarang mikroplastik itu berpengaruh dan bisa masuk ke tercemar gitu kan, dan masuk ke janin itu yang lebih mengerikan. Itu ada penelitiannya. Yang terakhir ada tidak menahan BAB, bener ya gitu. Jadi BAB itu salah satu BAB normal itu adalah minimal 1 kali sehari gitu. Jadi perhatikan kalau teman-teman hari ini nggak BAB dalam 1 hari gitu kan, harus ada yang dievaluasi gitu. Jadi kalau apa ya, jangan dianggap enteng gitu loh, takutnya nanti badannya jeder gitu. Jadi kalau hari ini belum BAB, dievaluasi hari ini makanannya apa yang dikonsumsi, bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola hidup kita pada hari itu gitu kan. Itu dievaluasi, dan yang mengevaluasi ya diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain, capek kali orang lain harus mengevaluasi diri kita gitu kan. Jadi itu tadi tidak menahan BAB. BAB itu kan 1 hari minimal sekali kan, dan itu bagusnya di jam-jam pagi gitu, di jam-jam memang dimana tubuh itu membuang gitu proses apa yang kita konsumsi itu di pagi hari. Tapi memang yang paling normal atau netralnya aja itu 1 hari sekali BAB yang kita. Kalau hari ini nggak ada BAB, perlu di evaluasi. Sama seperti kalau hari ini BAB kita lebih dari 4 kali gitu kan intensitasnya, dan ada juga gimana ya, walaupun ini agak jorok bahasanya, tapi itu tuh sebenarnya pengetahuan gitu. Jadi tekstur pup itu juga menjadi salah satu evaluasi gitu, teman-teman. Dan teman-teman lah yang mengerti sendiri bagaimana tekstur pupnya teman-teman hari ini gitu kan. Karena kalau dia udah intensitasnya lebih dari 4 kali dan itu air yang keluar, itu otomatis dia udah termasuk ke diare gitu kan. Itu udah berarti ada gangguan di pencernaannya. Gitu juga kalau tidak BAB gitu kan, berarti ada gangguan di pencernaannya. Apa nih yang kurang, harus dievaluasi gitu. Itu hanya sesederhana kita untuk mengevaluasi sederhana memperhatikan BAB sendiri ya gitu. Karena mungkin nanti kalau teman-teman udah mempunyai anak,
udah berumah tangga gitu kan, pasti selalu memperhatikan pup anak-anaknya gitu kan. Jadi sebelum jauh sampai ke sana gitu kan, kalau karena hari ini kita masih ya masih single lah bahasanya gitu, perhatiin sendiri pupnya gitu, jangan abai gitu, seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, itu udah slide terakhir ya. Jazakumullah khairan, teman-teman yang hari ini udah mendengarkan ocehan ini selama hampir 1 jam itu kan. Anda kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Rena yang telah menyampaikan materinya. Afwan, sebelumnya moderator kita ada berhalangan, ada acara, jadi beliau tidak bisa untuk melanjutkan acara, jadi saya izin untuk mengambil alih acara ya. Nah, kita lanjut kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sharing session. Nah, kepada teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Kak Rena, dipersilahkan. Mungkin sebelum ke teman-teman, Kak, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh, boleh. Ya Kak, jadi mau nanya tentang makanan nih Kak. Tadi kan kalau misalnya kita mau memperbaiki kesehatan ataupun meningkatkan kesehatan itu berawal dari pencernaan gitu kan Kak. Nah, dari pencernaan sendiri itu dapat dilihat dari apa yang kita makan atau apa yang kita minum gitu kan Kak. Nah, untuk yang zaman sekarang gitu Kak, dengan berbagai macam makanan dan minuman yang ada, jadi berapa sih Kak batas minimal kita tuh boleh makan atau minum makanan dan minuman yang sekiranya nggak baik untuk kita gitu. Terima kasih Kak. Gimana makanan apa minimal apa? Minimal batasan gitu Kak, entah seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana gitu Kak. Karena kadang kayak kepengen juga gitu kan Kak, makan atau minum makanan-makanan yang lagi yang enak gitu lah Kak istilahnya. Ya, bener. Makanannya enak ya. Memang enak kali lah makanan-makanan. Ya, itulah makanan enak lah pokoknya ya. Batasnya ada atau enggak? Sebenarnya yang tahu membatasinya sampai mana itu diri kita sendiri ya. Gitu. Karena gimana ya bahasanya? Kalau tadi Ani kan udah bermasalah tubuhnya gitu kan, dengan tadi cerita di awal tadi ada sampai nggak bisa tidur apa segala macam. Dan kalau mau disamakan gitu kan, sampai batas mana makanannya udah nggak bisa sama lagi seperti orang lain gitu. Mungkin kalau orang hari ini orang lain masih bisa makan es krim satu bungkus lah bahasanya gitu, satu stick itu dalam 1 minggu. Kalau Ani udah nggak bisa sama sekali makan itu gitu kan. Nah gitu juga ketika teman-teman tanya batasnya sampai mana gitu kan, itu yang tahu teman-teman sendiri gitu. Karena kan yang ngerasain teman-teman dan ya apa ya, kalau bahasanya itu mindful lah gitu, harus sadar kita makannya gitu. Kita sadar hari ini kita makan apa ya bahasanya, makan burger misalnya 1 minggu ini kita makan burger gitu. Kita harus sadar dulu kita makan itu, atau gini, kita udah punya jurnal apa ya, ya jurnal makanan kita. Nanti aku mau berubah nih, misalnya aku mau makan mie instan 2 minggu sekali misalnya, dari yang mungkin 1 minggu itu bisa 3 kali gitu kan. Nah sadar tuh, harus sadar ketika ini udah 2 minggu nih udah makan gitu kan. Nah ketika udah mau memasuki hari-hari selanjutnya gitu kan, menjelang 2 minggu ke depan, jangan sampai dimakan lagi gitu, karena kayak apa ya, itu kan udah menjadi apa ya, bukan contoh sih, tapi udah menjadi kayak tekadnya kita untuk mau berubah gitu kan. Nah kita juga harus sadar gitu, ketika kita udah berjanji atau kita udah bertekad untuk makan mie instan misalnya 2 minggu sekali atau seminggu jadinya 2 kali kan gitu, dua minggu sebulan jadinya 2 kali.
gitu. Nah, ketika udah makan satu kali gitu kan, dan kita rasanya itu kayak mau makan lagi itu biasanya gitu. Nah, kita sadar dulu nih gitu, harus sadar. Oh ya, kemarin kan aku udah makan. Jadi hari ini tuh nggak boleh makan. Aku harus nunggu di 2 minggu yang akan datang. Nah, gitu juga. Sama kayak apa ya? Biasanya gini, biasanya yang buat candu itu gula gitu ya, manis-manis. Tas aja lah kalau teman-teman hari ini rasanya minum manis gitu kan. Pasti misalnya gini, ini siang nih panas. Kayak minum teh manis dingin misalnya gitu kan. Udah selesai minum teh manis itu gitu kan, pasti 1 hari ke depannya gitu, menuju 24 jam itu, pasti bawaannya pengen makan manis lagi gitu kan. Itulah tadi candunya gula sebenarnya gitu. Kapan-kapan kita akan bahas lagi gitu kan, kalau spesifiknya gula itu sebenarnya jahatnya itu sampai mana gitu. Nah, itulah tadi namanya candu. Dan itu nggak bisa disamakan kan dengan orang yang hari ini udah mengidap diabetes misalnya gitu. Jadi kalau hari ini kita masih bisa minum minuman manis, hari ini sudah diabetes, sudah nggak bisa makan itu gitu. Jadi kalau ditanya batas konsumsinya itu seberapa gitu kan, itu tidak ada jawabannya gitu. Maksudnya tidak ada jawaban spesifiknya. Kecuali yang ditanya batas konsumsi gula garam gitu. Itu kan udah ada ditentukan oleh Kemenkesnya gitu. Tapi untuk makanannya gitu kan, dalam bentuk makanan atau minumannya, itu tuh kita sendiri yang bisa kontrol itu. Makanya tadi we're in control gitu. Kita sendiri tuh yang bisa kontrol itu, bukan orang lain, seperti itu. Mungkin terjawab ya. Kembalikan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Sepertinya nggak ada nih Kak. Langsung aja ke closing statement. Oh, ada nih Kak. Ada yang bertanya, yaitu atas nama Muhammad Mukhairi Rizal. Izin bertanya, apakah kebiasaan bergadang akan berpengaruh terhadap kadar gula darah walaupun di usia muda? Diserahkan kepada Kak Rena. Oke, pertanyaannya apakah kebiasaan begadang akan berpengaruh terhadap kadar gula walaupun di usia muda? Kebiasaan bergadang akan berpengaruh terhadap gula darah. Gula darah itu disebabkannya itu bukan karena begadang gitu. Gula darah itu yang penyebabnya gula gitu. Maksudnya konsumsi gulanya kita gitu. Tetapi efek dari konsumsi gula berlebihan itu tuh apa ya? Ya itu tadi bisa buat kita susah tidur, makanya akhirnya kita begadang. Itulah dia sebenarnya ya, bahasa kalimat sebenarnya gitu. Nah, apakah kadar gula? Jadi mungkin apakah kadar gula darah itu berpengaruh gitu kan, walaupun di usia muda berpengaruh gitu. Mungkin teman-teman udah pernah belum baca penelitian anak kecil sekarang itu ada yang diabetes gitu, anak kecil loh gitu, ada yang diabetes gitu. Mungkin teman-teman bisa cari gitu, itu tuh ada sekarang gitu. Nggak usah kan anak kecil, di usia sekitar aja, yang ibaratnya masih dalam usia produktif ya, usia muda, itu banyak yang memang sudah diabetes gitu, banyak sudah diabetes. Karena memang itu tadi pengaruh-pengaruh pola hidup dan pola makan itu sangat mempengaruhi gitu, dan itu menjadi faktor risiko. Dan itu tadi ya, dan bisa berpengaruh gitu. Berpengaruhnya apa? Ya kalau makanan kita tidak terkontrol gitu kan, itu bisa mempengaruhi gula darahnya kita seperti itu. Dan itu tadi, karena penyakit itu nggak lihat umur gitu. Misalnya kayak kalau dulu kan penyakit diabetes itu untuk usia mungkin yang udah 50 tahun ke atas lah gitu bahasanya. Kalau sekarang enggak gitu. Kenapa yang muda-muda malah sudah ada gitu yang terkena diabetes gitu. Itu tadi karena pola makannya kita gitu kan. Apa ya?
sekarang zamannya itu mudah gitu kan, tapi kita memudah-mudahkan itu gitu. Karena mudah itulah, jadi kita sembarangan aja gitu mau makan apapun gitu kan. Kita nggak paham gimana kondisi tubuhnya kita, dan kita nggak memikirkan resiko apa yang bisa timbul di tubuhnya kita. Nah, biasanya orang-orang itu bakal sadar, atau kita itu bakal sadar ketika kita udah di tahap ngerasain sakitnya gitu. Sama halnya kalau kayak hari ini kita pun berubah gitu kan, pasti kita ngerasain dulu tuh sakit gitu. Itu tuh udah tahap yang paling sakit dulu loh baru berubah gitu. Itu. Tapi kalau kata orang sakit, jangan sampai sakit, tunggu berubah gitu. Karena yang sakit itu udah ngerasain sakit kan. Jadi kayak mereka itu udah mau nyampaikan gitu, jangan sampai ngerasain dulu kayak apa yang kami rasain gitu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya kita tuh mau berubah kalau kita udah ngerasain sakit dulu gitu. Tapi itu tadilah banyak minta petunjuk aja gitu sama Allah, banyak berdoa gitu kan. Kalau memang hari ini kita mau berubah, ya itu tadi berdoa juga gitu, karena supaya Allah mudahkan gitu proses berubahnya kita gitu juga. Dan jangan begadang ya, sebenarnya kalau mahasiswa itu pasti begadang kan gitu, cuma kalau bisa diminimalisir begadangnya ya diminimalisir gitu, karena tidur itu seharusnya itu kan ada berapa jamnya ya minimal gitu. Tapi kalau memang kalau memang tidak bisa kali gitu ya, di bawah jam 11 atau maksimalnya jam 11 itu udah tidur gitu. Karena kasihan tubuhnya gitu sebenarnya gitu. Karena tubuh tuh ada hak tersendiri ya untuk istirahat gitu kan. Jadi kalau saatnya istirahat ya istirahat. Seperti itu. Kalau saatnya makan ya makan. Kalau saatnya ya kita bekerja gitu kan ya bekerja gitu. Jangan malah diputar-putar gitu, dibalik-balikkan seperti itu. Kasihan tubuhnya gitu. Jadi mungkin itu ya. Semoga menjawab. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Ella Armayani. Izin bertanya Kak, saya pernah lihat di Instagram bahwasannya ketika makan kemudian dibarengi minum es yang manis itu nggak baik. Lantas bagaimana sih Kak kalau seperti saya yang pecandu es, yang setiap harinya harus minum es, tidak kenal cuaca, tapi ketika makan biasanya minum es kosong. Tapi ketika makan, saya biasa minum es kosong, Kak. Kalau seperti itu, bagaimana pendapat Kakak? Oke. Dikembalikan kepada Kak Rena. Oke. Izin bertahan, Kak. Saya pernah melihat di IG. Nggak baik. Lantas bagaimana kalau seperti saya pecandu es, yang setiap harinya harus minum es. Tapi ketika makan, saya biasa minum es kosong, Kak. Kalau seperti itu, bagaimana pendapat Kakak? Oke. Ada juga dulu pecandu es gitu ya. Memang es itu minuman yang ya enak lah gitu, bahasa kita ya, enak di lidah gitu. Gimana Kak? Ini maksudnya ketika biasa minum es kosong. Pendapat Kakak, oke. Jadi kalau dari segi gizi konvensional gitu ya, sebenarnya tidak apa-apa kalau minum es kosong gitu, karena dia kan tidak mengandung kalori ya gitu, tidak mengandung kalori, jadi dia tidak tidak menambah kalori harian kita ketika kita minum esnya dalam keadaan kosong gitu, kecuali esnya itu udah berasa atau mungkin ditambahkan gula itu kan udah penambah kalori gitu kan. Nah, gimana pendapat Kakak gitu? Ini agak rancu nih sebenarnya mau dijawabnya gimana gitu, karena yang baik itu memang air yang suhunya itu stabil gitu. Kalau ini kita harus terima dulu ya gitu, karena ilmu pengetahuan itu tidak ujuk-ujuk harus kita kita lakukan gitu. Maksudnya kita tahu ilmunya, nggak harus 100% langsung kita lakukan, karena itu ada prosesnya gitu. Nah, kalau ditanya gimana pendapatnya, lebih baik ketika makan itu suhu minumnya itu ya yang stabil gitu, yang artinya itu air putih gitu. Karena kan memang sudah banyak juga ya manfaat-manfaat
yang memang terkandung di dalam air putih itu sendiri gitu. Beda dengan ketika minum es, walaupun es itu beda suhunya aja gitu. Kalau bahasa gizi konvensionalnya gitu, dia beda di suhunya aja gitu. Karena ya airnya sama gitu, air putih, beda suhunya aja gitu. Tapi ya kalau memang ditanya pendapatnya itu tadi lebih bagus air yang memang dia keadaannya stabil, suhunya stabil gitu. Suhu suhu stabil itu ya suhu air putih seperti biasa gitu, tidak es gitu. Tapi kalau memang tidak bisa gitu kan, bukan tidak bisa, lagi mencoba diminimalisir, ya coba pelan-pelan gitu, apa yang bisa diminimalisir aja lah dicoba. Kalau Bapak Ani itu juga minum es kan gitu, maksudnya pecandu es dulu. Sekarang udah nggak berani lagi, uh, sekarang udah ada diabetesnya. Nah, caranya ketika dan ketika makan pun sekarang udah bukan air dari kulkas lagi, tetapi yang dimasukkan ke kulkas adalah gelasnya gitu atau cangkirnya. Jadi ketika mau makan, air air suhu biasa itulah yang dimasukkan ke dalam cangkirnya itu gitu kan. Dan ketika diminum ya sebenarnya nggak dingin gitu, dan dinginnya itu cuma di gelas itu aja. Tapi itulah tadi namanya orang berproses ya, dari yang kita kan nggak mungkin kita langsung dari yang setiap hari es langsung kayak mau minum minuman putih. Itu kan kayak ibaratnya kayak pola hidup yang uh, timbal balik gitu loh, paham nggak ya, kayak bertolak belakang gitu, dari yang gini menjadi yang gini gitu. Ibaratnya kayak tadinya kita di arah kiri mau langsung balik ke kanan gitu, kayak jatuh yang ada gitu. Jadi yang pelan-pelan aja gitu, apa yang bisa diminimalisir itu tadi. Kalau di bapaknya gitu caranya. Jadi gelasnya dimasukkan ke kulkas, udah pas mau minum ya air suhu biasa itu dimasukkan ke situ gitu. Tapi jangan dicontoh juga gitu, maksudnya kayak uh, lebih baik ya suhunya langsung suhunya langsung stabil. Karena apa? Karena gini, kalau di Bapak ini gitu kan, itu gelas bisa berhari-hari di dalam kulkas gitu. Karena kayak siap makan masukin kulkas lagi, siap makan dimasukin kulkas lagi gitu kan. Dan walaupun airnya itu air putih, dan padahal kalau apa ya, gelas kotor itu gitu kan, itu kan ada sisa-sisa dari kita makan ya gitu, yang nempel di situ itu tuh jadi toksin sebenarnya gitu. Sama halnya kayak kalau kita nggak bersih mencuci piring gitu, atau nggak bersih mencuci ya segala hal tempat makan kita lah gitu. Salah satunya di sedotan uh, ataupun sedotan yang hari ini ramah lingkungan bahasanya, itu kan ada kan sedotan bambu atau sedotan stainless. Nah itu kalau nggak bersih nyucinya itu tuh ada jadi toksin gitu, ada sisa makanan yang itu tuh bisa malah menyebabkan kita itu sakit gitu, maksudnya karena dia jadi toksin di situ gitu, jadi racun. Itu ya tadi mungkin bisa menjawab, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Kak Rena yang telah menjawab pertanyaannya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Mungkin langsung ke closing statement-nya aja, Kak. Ya, kepada Kak Rena, dipersilahkan. Oke. Apa ya closing statement-nya? Kalau hari ini kita bermimpi mau sehat gitu ya untuk di usia tua, bahkan mungkin sampai sehat sampai bisa melihat generasi kita ke depannya gitu kan. Dimulailah dari sekarang gitu, dan salah satunya adalah dimulai dari merubah pola makan kita gitu, karena pola makan itu kunci yang paling penting gitu. Dan untuk berubah tidak usah langsung berubah 100% gitu. Tapi memang ketika apa yang bisa kita minimalisir untuk berubah, itu yang kita rubah dulu. Karena proses yang perlahan-lahan itu jauh lebih baik daripada proses yang langsung instan gitu. Karena takutnya kita berhenti dan malah balik arah di tengah jalan. Ini itu ya, dikembalikan. Masya Allah, terima kasih Kak. Baik, acara selanjutnya yaitu dokumentasi kepada panitia. Dipersilahkan untuk mengambil dokumentasinya. Pada teman-teman semua diharapkan untuk menghidupkan kamera.
Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mira yang telah mengambil dokumentasinya. Acara terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Akhina Syahidil Amri. Kepada Syahidil, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم وسلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داع وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم تقوانا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Anda kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Syahidil Amri yang telah membawakan doa. Langsung saja, terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Saya tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.